Mbak Rania pelit banget sih. Aku cuma minta 20 juta buat liburan ke Bali. Itu receh buat Mbak, kan? Teriakan itu menggema di ruang tamu. Tapi yang lebih menyakitkan bukan permintaan tidak masuk akal itu, melainkan kalimat ibu mertua yang keluar dari kamar sambil menunjuk wajahku. Rania, asal kamu tahu, uang anak laki-laki saya adalah uang ibunya juga. Berarti itu hak adiknya juga. Kalau kamu tidak transfer uang itu sekarang untuk Siska, jangan salahkan ibu kalau hidupmu di rumah ini tidak akan pernah tenang lagi. Siska tersenyum penuh kemenangan di balik punggung ibu. Mereka pikir aku akan takut? Mereka pikir aku akan diam saja uang tabungan operasi caesarku dirampok demi gengsi sosialita? Salah besar. Simak kisah lengkap, ipar benalu dan mertua toksik, ini sampai habis. Dan saksikan bagaimana aku membuat mereka bersujud menyesal seumur hidup. Suara gebrakan meja memecah keheningan sore itu. Rania tersentak kaget. Jantungnya berdegup kencang melihat adik iparnya, Siska, berdiri dengan napas memburu. Di atas meja kaca, sebuah brosur paket liburan mewah ke Bali tergeletak menyedihkan, menjadi saksi bisu ketamakan seorang gadis yang belum pernah merasakan susahnya mencari nafkah. Mbak Rania pelit banget sih. Siska berteriak. Suaranya melengking memenuhi ruang tamu yang tidak terlalu besar itu. Aku cuma minta 20 juta. Mbak, 20 juta doang. Itu receh buat Mbak Rania dan Mas Bayu, kan? Rania memijat pelipisnya yang mendadak berdenyut nyeri. Dia berusaha tetap tenang, meski emosinya sudah diubun-ubun. Siska, jaga bicaramu. 20 juta itu bukan uang kecil. Itu gaji suamiku dan gajiku digabung selama 2 bulan. Dan asal kamu tahu, uang yang ada di tabungan itu untuk persiapan lahiran anak kedua kami nanti. Bukan untuk foya-foya di beach club sama teman-teman sosialitamu itu. Siska mendengus kasar, melipat kedua tangannya di dada. Matanya menatap Rania dengan tatapan merendahkan yang membuat darah Rania mendidih. Alah, alasan. Bilang aja Mbak Rania emang gak mau lihat aku senang, kan? Teman-temanku itu dibayarin sama kakak ipar mereka. Mbak, malu aku kalau nggak jadi ikut cuma gara-gara iparku kedekut. Kalau temanmu lompat ke jurang, kamu mau ikut juga? Rania membalas dingin. Nadanya mulai meninggi. Kamu sudah 24 tahun. Siska, masih nganggur. Tapi gayamu selangit. Kalau mau liburan, kerja. Jangan jadi benalu di rumah tangga kakakmu. Kata, benalu, itu seolah menjadi pemantik api di tumpukan bensin. Wajah Siska berubah liar. Dia baru saja akan membalas makian itu ketika pintu kamar utama terbuka lebar dengan kasar. Bu Ratna, ibu mertua Rania yang sejak 3 hari lalu menginap di sana, keluar dengan wajah menyeramkan. Dia tidak bertanya apa yang terjadi. Dia tidak bertanya siapa yang salah. Naluri butanya sebagai ibu langsung mengambil alih. Langkah kakinya menghentak lantai, menghampiri Rania yang masih duduk terpaku. Rania, bentak Bu Ratna. Telunjuknya lurus mengarah ke wajah menantunya itu. Berani sekali kamu menyebut anak saya benalu di rumah kakaknya sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Bu, Siska minta uang 20 juta untuk liburan. Padahal tabungan itu untuk... Rania mencoba menjelaskan, namun suaranya langsung dipotong. Saya tidak peduli uang itu untuk apa. Potong Bu Ratna dengan nada final yang mematikan. Matanya menatap Rania nyalang, seolah Rania adalah pencuri di rumah itu. Asal kamu tahu, Rania, uang anak laki-laki saya adalah uang ibunya juga. Dan kalau itu uang ibunya, berarti itu hak adiknya juga. Kalau kamu menahan uang itu, berarti kamu istri durhaka yang mau memutus rezeki keluarga suami. Rania terdiam, syok mendengar logika yang diputarbalikkan sedemikian rupa. Transfer uang itu sekarang ke rekening Siska. Perintah Bu Ratna dingin, memberikan ultimatum yang membuat dada Rania sesak. Atau jangan salahkan ibu kalau hidupmu di rumah ini tidak akan pernah tenang lagi. Ancaman itu menggantung di udara, mencekik leher Rania hingga rasanya sulit bernapas. Hidup tidak tenang, ulang Rania dengan suara bergetar, menatap nanar wanita tua di hadapannya.
Jadi ibu mengancam keutuhan rumah tangga anak ibu sendiri, hanya demi gengsi Siska. Bu Ratna mendengus kasar. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Bukan gengsi, Rania. Ini tentang kepedulian. Kamu itu menantu, orang luar yang masuk ke keluarga ini. Seharusnya kamu sadar diri. Harta anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Dan kalau Siska butuh, itu hak dia juga. Tapi itu uang untuk operasi sesar. Bu, dokter sudah bilang posisi bayi sungsang. Rania berusaha membela diri. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Logika mertuanya benar-benar di luar nalar. Alah, alasan. Siska tiba-tiba menyahut dari sofa. Kini sambil menangis meraung-raung yang jelas dibuat-buat. Dulu orang melahirkan di dukun beranak saja selamat kok. Mbak Rania saja yang manja mau operasi mahal-mahal biar bisa pamer. Padahal aku cuma butuh healing sebentar. Bu, aku stres. Aku depresi kalau nggak liburan. Bu Ratna langsung memeluk putri kesayangannya itu sambil mengelus rambutnya. Lalu menatap Rania dengan nyalang. Tuh lihat, adik iparmu sampai depresi begini. Kalau Siska sampai sakit jiwa gara-gara tidak jadi berangkat, kamu yang tanggung jawab. Perdebatan panas itu terhenti seketika saat suara kunci pintu depan terdengar diputar. Mas Bayu muncul dengan wajah kusut. Kemeja kerjanya sudah keluar dari celana, menandakan ia lelah seharian bekerja. Ya Allah, ada apa lagi ini? Suara kalian terdengar sampai pos satpam depan. Keluh Bayu sambil melempar tas kerjanya ke kursi. Belum sempat Rania membuka mulut untuk menjelaskan. Bu Ratna sudah menyambar lebih dulu dengan narasi yang diputar-balikan. Istrimu ini, Bayu, benar-benar keterlaluan. Siska cuma mau pinjam uang sedikit buat menenangkan pikiran. Malah dikatain benalu. Ibu juga dibentak-bentak. Dibilang orang tua tidak tahu diri. Bayu memijat pangkal hidungnya. Tampak enggan memproses keributan itu. Ia menatap Siska yang masih sesenggukan. Lalu beralih ke ibunya yang memasang wajah terzalimi. Terakhir, ia menatap Rania. Rania menatap suaminya penuh harap. Mas, kamu tahu kan uang 20 juta itu buat apa? Ibu maksa aku transfer buat Siska liburan ke Bali. Rania menunggu pembelaan. Ia menunggu Bayu marah pada adiknya. Namun, hening sesaat itu justru dipecahkan oleh kalimat yang meremukkan hati Rania. Bayu menghela napas panjang, lalu berkata pelan tanpa menatap mata istrinya. Ya sudahlah, Dek. Kasih saja dulu kenapa? Kasihan Siska sudah packing dari kemarin. Nanti uangnya kita cari lagi. Mas capek kalau pulang rumah ribut terus begini. Dunia Rania serasa runtuh detik itu juga. Bukan karena uangnya, tapi karena ia sadar, di rumah ini ia berjuang sendirian. Mas! Rania berbisik lirih. Suaranya tercekat. Kamu lebih memilih gengsi adikmu daripada keselamatan anak kita. Pertanyaan Rania menggantung tanpa jawaban. Bayu tidak berani menatap mata istrinya yang basah oleh air mata. Lelaki itu hanya membuang muka dan berlalu masuk ke kamar mandi, meninggalkan Rania dengan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu, mereka tidur satu ranjang namun terasa berjarak ribuan kilometer. Punggung Bayu yang membelakanginya seolah menjadi tembok tebal yang menegaskan bahwa malam ini, Rania benar-benar sendirian dalam pertempuran ini. Pagi harinya, Rania terbangun dengan perasaan tidak enak. Firasat seorang istri jarang meleset. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai. Namun suasana rumah sudah terasa janggal. Saat ia membuka tas kerjanya untuk memeriksa dompet, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dompetnya terbuka sedikit. Dan saat diperiksa, kartu debit prioritas berwarna hitam, tempat ia menyimpan tabungan pendidikan dan biaya persalinan, lenyap dari slot dompetnya. Darah Rania mendesir hebat. Ia tahu betul ia tidak pernah teledor menaruh kartu itu. Napasnya memburu. Siapa lagi yang bisa mengambilnya kalau bukan orang dalam rumah ini? Samar-samar, terdengar suara tawa cekikikan dari ruang tengah. Suara Siska. Rania mengendap-endap mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Di ruang tengah, Siska sedang duduk santai mengangkat kaki di atas meja tamu. Ponsel menempel di telinga, dan senyum lebar menghiasi wajahnya.
Tenang aja, guys. Tiket pesawat udah gue amanin. Hotel bintang 5 juga on proses. Gila kan gue? Gue bilang juga apa? Kakak gue pasti luluh kalau gue udah ngomong. Ibu gue yang maju. Mana ada yang berani nolak? Seru Siska bangga pada lawan bicaranya di telepon. Mata Rania menyipit tajam. Di atas meja, tepat di sebelah gelas jus jeruk yang diminum Siska, tergeletak kartu debit hitam miliknya. Rupanya, saat ia tertidur lelap karena kelelahan menangis semalam, ada tikus yang masuk ke kamarnya. Entah Siska yang nekat, atau Bayu yang diam-diam memberikannya. Iya, ini gue lagi input nomor kartunya buat bayar hotelnya. Sabar ya. Siska menjepit ponsel di bahu. Tangannya mulai mengetikkan angka-angka dari kartu curian itu ke layar HP-nya yang lain. Tanpa buang waktu untuk berteriak atau melabrak yang hanya akan menguras tenaga, Rania mundur selangkah ke dalam kamar. Tangannya dengan gemetar namun pasti membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jarinya dengan cepat menavigasi menu pengaturan kartu. Tombol merah bertuliskan, blokir kartu permanen, terpampang di layar. Dengan satu tarikan napas panjang dan rahang yang mengeras menahan amarah, Rania menekan tombol tersebut. Konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin? Makan itu liburan. Desis Rania pelan sambil menekan tombol ya. Detik berikutnya, teriakan panik terdengar dari ruang tengah. Loh! Kok declinet? Kok transaksi ditolak oleh bank? Siska memukul-mukul HP-nya dengan panik. Ini kenapa sih? Tadi saldonya ada kok. Halo? Guys, bentar ya. Ini error kayaknya. Rania melangkah keluar kamar dengan tatapan dingin, lalu dengan gerakan cepat menyambar kartu debit dan HP Siska yang tergeletak di meja. Bukan error, Siska. Suara Rania terdengar rendah namun menusuk, membuat Siska terlonjak kaget hingga nyaris jatuh dari sofa. Tapi pemilik aslinya sudah sadar ada maling di rumah ini. Maling? Siska memekik. Wajahnya pucat pasi yang seketika berubah merah padam karena amarah. Bukannya takut, ia justru melotot, menantang balik kakak iparnya. Mbak Rania yang maling kebahagiaan aku. Itu uang Mas Bayu, uang kakak kandungku, berarti uangku juga. Mbak Rania cuma orang asing yang kebetulan dinikahi Mas Bayu. Siska mencoba menyambar ponselnya kembali, tapi Rania dengan sigap menjauhkannya. Gadis itu berteriak frustrasi. Kakinya menghentak lantai seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen. Balikin HP-ku. Aku harus konfirmasi ke teman-temanku. Aku udah janji mau transfer sekarang. Mau taruh di mana muka aku kalau batal, Mbak? Keributan itu memancing Bu Ratna keluar dari dapur. Melihat putri kesayangannya menangis histeris, wanita parubaya itu langsung pasang badan. Kamu apakan lagi Siska? Rania? Kamu blokir kartunya? Astagfirullah. Hati kamu terbuat dari apa? Tega melihat adikmu malu di depan teman-temannya. Ibu tanya Siska, siapa yang mencuri kartu ATM dari dompet saya saat saya tidur? Balas Rania tajam, tidak lagi menggunakan nada sopan. Kalau saya laporkan ke polisi, ini sudah masuk tindak pidana pencurian dalam keluarga, Bu. Mendengar kata polisi, nyali Siska sedikit ciut. Namun gengsinya jauh lebih besar. Ia berlari masuk ke kamarnya, membanting pintu sekuat tenaga hingga figura foto di dinding bergetar. Keheningan yang mencekam sempat terjadi, namun hanya sebentar. 15 menit kemudian, ponsel Rania mulai bergetar tanpa henti. Rentetan notifikasi WhatsApp masuk silih berganti. Ting, ting, ting. Rania mengerutkan kening. Pesan dari Tante Narti, adik Bu Ratna. Rania, jangan terlalu pelit sama ipar. Rezeki nggak akan lari kalau dibagi. Kasihan ibu sampai sakit mikirin kamu. Pesan lain dari sepupu Bayu. Mbak, kok tega si Siska dipermalukan gitu? Katanya orang kaya. Masa 20 juta aja ribut. Darah Rania mendesir panas. Ia segera membuka Instagram. Di deretan stories paling atas, akun Siska memposting foto Rania yang diambil diam-diam dengan caption provokatif berhuruf besar. Punya kakak ipar rasa rentenir. Uang kakak kandung sendiri ditahan-tahan. Oke fix.
Gue batal liburan gara-gara manusia pelit ini. Maaf ya guys. Rania gemetar menahan marah. Siska memutarbalikkan fakta dan kini seluruh keluarga besar menghakiminya. Puas kamu, Rania? Suara Bu Ratna terdengar lemah dari arah sofa. Wanita tua itu memegangi dadanya. Napasnya dibuat tersengal-sengal. Aduh, jantung ibu, sakit sekali rasanya punya menantu yang mempermalukan keluarga. Rania menatap mertuanya dengan tatapan datar. Ia tahu itu hanya akting. Namun, perhatiannya teralihkan ketika ponsel Siska yang masih ia genggam menyala. Sebuah pesan masuk muncul di layar yang terkunci. Mata Rania membelalak membaca preview pesan singkat dari nomor tidak dikenal itu. Pesan yang bukan berasal dari teman sosialitas Siska. Siska, jatuh tempo hari ini jam 12 siang. Kalau tidak transfer 20 juta plus bunga, foto, nakal, lo gue sebar ke kontak kantor kakak lo. Jangan main-main sama kami. Senyum sinis perlahan terukir di bibir Rania. Ternyata, liburan ke Bali hanyalah kedok. Rania menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Foto nakal? Bisiknya lirih, seolah tak percaya dengan apa yang dibacanya. Ternyata, teriakan histeris Siska soal healing dan mental health hanyalah topeng untuk menutupi kebodohannya sendiri yang terjerat hutang jahat. Belum sempat Rania memproses rasa kagetnya. Pintu kamar Siska kembali terbuka. Gadis itu keluar dengan mata sembab. Niatnya mungkin ingin mengambil air minum. Namun langkahnya terhenti total saat melihat ponselnya menyala di tangan Rania. Mbak Rania balikin. Siska memekik. Suaranya bukan lagi manja, tapi panik setengah mati. Ia menerjang maju seperti orang kesurupan, berusaha merampas benda pipi itu dari tangan kakak iparnya. Jelaskan ini dulu, Siska. Rania mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, menjauhkannya dari jangkauan Siska yang mulai mencakar-cakar lengannya secara membabi buta. Kamu bilang butuh uang buat liburan? Ternyata buat bayar pinjol? Foto apa yang kamu kirim ke mereka sampai diancam begini? Hah? Wajah Siska pucat pasi. Rahasia besarnya terbongkar. Bukan urusan lo. Balikin nggak? Siska semakin agresif, mendorong tubuh Rania hingga terhuyung. Melihat putrinya kewalahan, Bu Ratna yang sedari tadi menyimak langsung ikut campur. Tanpa bertanya duduk perkaranya, wanita parubaya itu menghampiri mereka dan dengan sekuat tenaga mendorong bahu Rania agar melepaskan Siska. Lepaskan adikmu. Rania, kamu mau bunuh dia. Dorongan itu begitu keras dan tiba-tiba. Rania kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhempas ke belakang hingga punggungnya menghantam tembok ruang tengah dengan suara gedebuk yang cukup kencang. Rania meringis kesakitan, memegangi perutnya. Rasa nyeri menjalar di tulang belakangnya. Ada apa ini? Suara bariton Bayu menggelegar. Ia baru saja keluar dari kamar mandi. Handuk masih melingkar di lehernya. Pemandangan di depannya kacau balau. Rania terduduk kesakitan di lantai. Siska menangis memeluk kakinya sendiri, dan ibunya berdiri dengan napas memburu. Istrimu ini sudah gila, Bayu. Bu Ratna langsung menunjuk Rania dengan telunjuk gemetar. Air mata buayanya seketika tumpah. Dia menggeledah HP Siska. Mau menyebar aib adikmu. Ibu cuma mau melerai. Tapi dia malah melawan. Dia mau menghancurkan masa depan Siska. Rania mendongak. Menatap suaminya dengan mata basah. Ia menunggu. Ia menunggu Bayu bertanya. Kamu tidak apa-apa, Dek? Atau, kenapa ibu dorong Rania? Namun, Bayu justru menghela napas panjang, menatap Rania dengan tatapan lelah dan penuh kekecewaan. Dek, tolonglah balikin HP Siska. Jangan bikin drama terus. Aku capek kerja seharian, pulang-pulang rumah kayak neraka. Hati Rania mati rasa detik itu juga. Rasa sakit di punggungnya tidak sebanding dengan perih di dadanya. Suaminya melihat ia didorong hingga jatuh, tapi yang dikhawatirkan justru drama dan lelahnya sendiri. Rania bangkit perlahan, mengabaikan rasa nyeri di pinggangnya. Ia meletakkan HP Siska di atas meja dengan kasar. Wajahnya kini datar, tanpa ekspresi, tanpa air mata. Kamu benar, Mas. Rumah ini memang neraka,
ucap Rania dingin. Suaranya menusuk hingga ke tulang sumsum. Silakan kamu hidup dengan ibumu dan adikmu yang suci itu. Aku dan anak-anak kami pergi. Rania tidak main-main dengan ucapannya. Hanya dalam 10 menit, koper besar berisi pakaiannya dan kebutuhan anak mereka sudah tertata rapi di dekat pintu. Tidak ada air mata lagi. Yang tersisa hanya tatapan kosong namun tajam yang membuat Bayu, untuk pertama kalinya, merasa kerdil di hadapan istrinya sendiri. Dek, jangan konyol. Ini sudah malam. Kamu mau bawa anak kita kemana? Bayu mencoba menahan lengan Rania di ambang pintu, tapi ditepis dengan kasar. Ke rumah orang tuaku. Tempat di mana aku tidak didorong sampai jatuh dan tidak dituduh maling, jawab Rania datar. Tanpa menoleh lagi ke arah mertua dan iparnya yang menonton dengan wajah sinis, Rania menyeret koper itu keluar. Menembus gerimis yang mulai turun, meninggalkan rumah yang dibangunnya dengan cinta namun dihancurkan oleh ego penghuninya. Sepeninggal Rania, suasana rumah mendadak hening mencekam. Siska mendengus remeh, memecah kesunyian. Alah, paling besok juga balik lagi, Mas. Cuma gertak sambal doang. Biasa, drama queen. Bu Ratna mengangguk setuju, memijat kakinya sambil kembali duduk di sofa. Biarkan saja, Bayu. Istrimu itu perlu diberi pelajaran supaya tidak besar kepala. Nanti kalau uangnya habis juga dia sujud minta maaf sama ibu. Namun, keangkuhan itu tidak bertahan lama. 2 jam berlalu, perut mulai keroncongan. Biasanya, jam segini meja makan sudah penuh dengan hidangan hangat masakan Rania. Kini, meja itu kosong melompong. Dapur berantakan bekas Bu Ratna memasak air yang tumpah dan tidak ada yang membersihkan. Mas, pesenin makanan dong. Gue lapar nih, mood gue hancur gara-gara bini lo. Rengek Siska sambil memainkan HP-nya dengan gelisah. Kakinya bergoyang-goyang cemas, bukan karena lapar, tapi karena pesan ancaman di HP-nya yang terus masuk. Bayu menghela napas kasar, merogoh saku celananya. Kosong. Ia baru ingat dompetnya tertinggal di kamar. Dan biasanya Rania yang menyelipkan uang bensin di sana. Ia membuka aplikasi ojek online. Tapi jarinya terhenti. Saldonya 0. Selama ini Rania yang selalu top up saldo e-wallet mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Mas, lama banget sih. Keburu mak gue kambuh. Bentak Siska tidak sabaran. Sabar, Siska. Mas lagi cek saldo. Bayu membentak balik dengan suara tinggi, membuat Siska dan Bu Ratna terdiam kaget. Bayu mencoba mengakses mobile banking tabungan utama untuk transfer, tapi aksesnya ditolak. Password salah. Jantung Bayu mencelos. Rania sudah mengubah semua akses keuangannya. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Bayu. Tanpa Rania, ia buta total soal manajemen rumah tangganya sendiri. Di tengah kepanikan dan rasa lapar itu, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti mendadak di depan pagar, diikuti gedoran besi yang sangat keras dan kasar. Dang, 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 keluar. Suara teriakan berat dari luar pagar membuat Bu Ratna menjerit ketakutan hingga toples kue di pangkuannya jatuh. Kami tahu Siska ada di dalam. Keluar atau kami bakar rumah ini. Wajah Siska yang tadinya sombong, kini berubah seputih kertas. Matanya terbelalak horor menatap pintu depan. Neraka yang sebenarnya baru saja dimulai. Suara gedoran di pagar besi itu bukan sekadar ketukan tamu, melainkan hantaman amarah yang siap merobohkan pertahanan rumah tangga Bayu. Keluar! Jangan jadi pengecut. Teriakan susulan terdengar lebih nyaring, membuat nyali Bu Ratna ciut seketika. Wanita yang beberapa jam lalu masih angkuh mengusir menantunya itu, kini merosot di sofa dengan wajah seputih kapas, memegangi dadanya yang berdetak tak karuan. Bayu, itu siapa? Kenapa mereka teriak-teriak cari Siska? Tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena ketakutan setengah mati. Bayu menatap Siska yang kini meringkuk di sudut ruangan, bersembunyi di balik gorden seperti tikus terjebak. Kamu hutang sama siapa sebenarnya, Siska? Jawab Mas, bentak Bayu. Namun adiknya hanya menggeleng histeris, wajahnya basah oleh keringat dingin. Dengan langkah berat dan lutut goyah,
Bayu memberanikan diri membuka pintu utama. Pemandangan di depan pagar membuatnya lemas seketika. 3 orang berbadan tegap dengan tampang sangar sedang menendang-nendang pagar rumahnya. Lebih parah lagi, tetangga kanan-kiri sudah mulai keluar rumah. Berbisik-bisik menonton tontonan memalukan itu dengan tatapan mencemooh. "Maaf, Bang, ada apa ini ribut-ribut? Saya kakaknya Siska." "Adik lu penipu," potong salah satu preman itu kasar, meludahi aspal tepat di depan kaki Bayu. "Dia pinjam 20 juta, janji bayar minggu lalu. Sekarang bunganya sudah bengkak jadi 50 juta. Kalau nggak bayar malam ini, motor di garasi itu kami angkut." 50 juta. Bayu terpekik. Matanya nyaris keluar. Dunianya berputar. Ia menoleh ke dalam rumah, menatap Siska yang kini menangis meraung-raung. Hancur sudah harga diri Bayu sebagai kepala keluarga di hadapan tetangganya. "Kami nggak punya uang segitu sekarang, Bang. Tolong kasih waktu." Bayu memohon. Suaranya parau, nyaris hilang. "Basi!" Preman itu mencengkeram kerah baju Bayu dengan kasar, mengangkatnya hingga kaki Bayu berjinjit. "Gue kasih waktu 1 jam. Kalau nggak ada transferan masuk, kami masuk paksa dan ambil semua barang berharga di dalam." Tubuh Bayu dihempaskan hingga jatuh terduduk di teras yang dingin. Ia gemetar hebat. Ia tidak punya pilihan. Gengsinya runtuh tak bersisa. Dengan tangan gemetar tak terkendali, ia merogoh ponselnya, menekan satu-satunya nomor yang ia tahu bisa menyelamatkannya. "Rania." Panggilan tersambung. "Dek, tolong Mas, Dek." Isak Bayu pecah begitu mendengar suara napas istrinya di seberang sana. Pertahanan dirinya hancur. Preman datang. "Dek, rumah kita mau disita. Siska hutang 50 juta. Ibu hampir pingsan." "Mas takut, Dek." Hening sejenak. Bayu berharap mendengar suara lembut istrinya yang biasa menenangkan dan memberi solusi. Namun, jawaban Rania terdengar dingin, sedingin malam yang menusuk tulang. "Rumah kita? Maaf Mas, mulai malam ini itu rumah kamu dan keluargamu. Urus saja sendiri. Minta tolong sama Siska yang sosialita itu. Jangan hubungi aku lagi kecuali untuk urusan pengadilan agama." Klik. Sambungan terputus. Bayu menatap layar ponselnya yang gelap dengan tatapan kosong, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya pelindung yang selama ini ia sia-siakan demi membela benalu. Bunyi bip panjang dari sambungan telepon yang diputus itu terasa lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Bayu terpaku, namun teriakan preman di luar yang mulai menghitung mundur dari 10 menyadarkannya bahwa ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Harga dirinya sudah hancur. Kini ia hanya punya satu pilihan, merendahkan diri serendah-rendahnya demi keselamatan nyawa keluarganya. "Ayo ikut Mas sekarang." Bayu menyambar kunci mobil, lalu dengan kasar menarik lengan Siska yang masih sesenggukan. "Mau kemana, Mas?" "Aku takut," jerit Siska. "Ke rumah Rania. Cuma dia yang bisa nyelamatin leher kamu," bentak Bayu. Bu Ratna, yang nyawanya seolah sudah separuh melayang, hanya bisa pasrah dituntun keluar lewat pintu samping garasi, menghindari konfrontasi langsung dengan preman-preman itu sambil berjanji akan segera kembali membawa uang. Setengah jam kemudian, mobil Bayu berhenti di halaman rumah orang tua Rania yang asri dan tenang. Kontras sekali dengan neraka yang baru saja mereka tinggalkan. Ketika Rania keluar menemui mereka di teras, ia tampak berbeda. Rania terlihat segar, tenang, dan berwibawa. Tidak ada lagi Rania yang kusut dan menangis. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, menatap 3 manusia menyedihkan di hadapannya dengan tatapan datar tak terbaca. "Dek, tolong Mas." Bayu langsung ambruk berlutut di lantai teras, tidak peduli pada harga dirinya sebagai suami. "Mereka kasih waktu cuma 1 jam lagi sebelum rumah kita dijarah. Tolong lunasi hutang Siska. Mas janji akan ganti. Mas akan cicil seumur hidup." Rania tidak menjawab Bayu. Matanya beralih menatap tajam ke arah Siska yang berdiri mematung di belakang ibunya, dan Bu Ratna yang menunduk malu, tak berani menatap mata menantunya. "Kenapa diam?" tanya Rania dingin. Suaranya menusuk keheningan malam.
Mana suara lantang kalian yang tadi sore mengusirku? Mana gaya sosialita yang mau liburan ke Bali itu? Siska, cepat minta maaf sama mbakmu. Hardik Bayu menarik tangan adiknya hingga Siska terjerembab jatuh tepat di depan kaki Rania. Minta maaf, Mbak. Cicit Siska. Air matanya tumpah ruah membasahi lantai keramik. Tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Aku takut sama preman itu. Aku janji nggak bakal ganggu Mbak lagi. Bu Ratna pun akhirnya luruh, memegang ujung baju Rania dengan tangan gemetar. Rania, tolong ibu. Nak, ibu salah sudah memanjakan Siska. Tolong jangan biarkan adikmu hancur. Rania menatap mereka bertiga dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kepuasan melihat keangkuhan itu runtuh. Namun juga ada rasa jijik. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik badan mengambil sebuah map yang sepertinya sudah ia siapkan. Bangun. Jangan kotori lantai rumah orang tuaku dengan air mata buaya kalian, ucap Rania tegas. Ia melemparkan map itu ke hadapan Bayu. Aku akan bayar lunas 50 juta itu sekarang juga. Tapi Rania memberi jeda yang membuat jantung mereka seolah berhenti. Ada syarat mutlak yang harus kalian tanda tangani di atas materai malam ini juga. Satu saja kalian melanggar, aku pastikan kalian yang akan membusuk di penjara. Bayu membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak membaca poin pertama. Itu bukan sekadar perjanjian hutang piutang. Itu adalah kontrak pengasingan bagi Siska. Dikirim ke kampung. Bayu membaca poin itu dengan suara tercekat. Siska harus tinggal di desa bersama nenek dan bekerja di ladang sampai uang 50 juta lunas? Dek, ini. Kenapa? Keberatan? Potong Rania cepat. Kalau keberatan, silakan pulang. Biarkan preman-preman itu mengangkut motor dan isi rumah kalian. Pilihan ada di tanganmu, Mas. Siska yang mendengar nasibnya bakal menjadi buruh tani langsung histeris. Nggak mau. Gila apa? Aku ini sarjana. Mbak, masa disuruh nyangkul? Mas Bayu, jangan mau tanda tangan. Mbak Rania jahat banget sih. Teriakan Siska terhenti seketika saat pintu ruang tamu terbuka lebar. Rania tidak sendirian. Dari dalam rumah, keluarlah Pak RT tempat Bayu tinggal, yang ternyata sudah dipanggil Rania sebelumnya, dan Pak Lik Suryo, paman tertua Bayu yang sangat disegani keluarga besar. Wajah Bu Ratna yang tadinya memelas kini berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Pak Lik, Pak RT, kok ada di sini? Saya yang undang, jawab Rania lantang sambil mempersilakan mereka duduk. Saya tidak mau uang 50 juta tabungan pendidikan anak saya keluar tanpa saksi. Saya tidak mau besok-besok ada fitnah lagi yang bilang saya pelit atau menelantarkan mertua. Rania kemudian menyalakan layar televisi di ruang tamu itu, menghubungkannya dengan ponselnya. Terpampanglah semua bukti, screenshot status Wasiska yang memfitnah Rania, rincian hutang pinjol untuk gaya hidup hedon, hingga foto-foto Siska check-in di hotel mewah saat mengaku sedang cari kerja. Lihat, Pak Lik. Lihat, Bu. Rania menunjuk layar. Anak yang ibu banggakan, yang ibu bela mati-matian sampai mengusir saya, ternyata bukan depresi butuh liburan. Dia penipu yang meminjam uang rentenir demi pamer di Instagram. Pak Lik Suryo menggebrak meja. Wajahnya merah pada menahan malu. Memalukan. Ratna, ini hasil didikanmu. Kamu biarkan anakmu injak-injak harga diri suaminya Rania. Bu Ratna tertunduk dalam. Air matanya menetes. Kali ini karena rasa malu yang teramat sangat. Ia tidak berani menatap Rania. Fitnah kejam yang ia amini selama ini berbalik menyerangnya. Tanda tangan sekarang, atau saya biarkan kalian di penjara. Desak Rania menyodorkan pena. Siska masih mencoba menggeleng, menatap kakaknya memohon pembelaan. Namun, Bayu yang sudah muak melihat fakta di layar TV, akhirnya mengambil pena itu dengan kasar. Tatapannya pada Siska bukan lagi tatapan kakak yang penyayang, melainkan tatapan asing yang penuh amarah. Tanda tangan, Siska. Bentak Bayu menggelegar, membuat seisi ruangan senyap. Mulai besok, kamu bukan lagi sosialita. Kamu akan hidup di desa,
Belajar menghargai uang dan keringat orang lain. Dengan tangan gemetar hebat dan isak tangis yang tertahan, Siska membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Detik itu juga, Rania mentransfer uang pelunasan ke rekening preman tersebut disaksikan Pak RT. Uang itu hilang, namun harga diri Rania kembali utuh, tegak berdiri di atas reruntuhan kesombongan ipar dan mertuanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut mengiringi kepergian Siska. Tidak ada koper bermerek atau pakaian modis yang melekat di tubuhnya. Siska hanya membawa tas ransel lusuh berisi baju seadanya. Mobil travel yang akan membawanya ke desa nenek di Jawa Tengah sudah menunggu di depan pagar. "Ibu, aku nggak mau pergi, di sana nggak ada sinyal, Bu." Siska merengek untuk terakhir kalinya, memegang tangan ibunya erat-erat. Wajahnya bengkak karena menangis semalaman. Bu Ratna hanya bisa menangis dalam diam. Ia ingin mencegahnya, tapi bayangan Pak Lik Suryo dan ancaman penjara membuat lidahnya keluh. Ia melirik arah teras, tempat Rania berdiri mengawasi proses eksekusi itu dengan tangan bersedekap. Rania tidak tersenyum, tidak juga terlihat sedih. Wajahnya datar, memancarkan aura ketegasan yang membuat Bu Ratna menunduk takut. Masuk mobil. "Siska, jangan bikin drama lagi," perintah Bayu dingin. Ia bahkan tidak memeluk adiknya. Rasa kecewanya sudah terlalu dalam. Pintu mobil ditutup. Perlahan kendaraan itu menjauh, membawa pergi sumber kekacauan yang selama ini meracuni rumah tangga mereka. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, Rania menghirup udara yang terasa begitu ringan. 6 bulan berlalu sejak kejadian itu. Rumah Rania kini terasa seperti surga yang sebenarnya. Tidak ada lagi kosmetik mahal yang berceceran di kamar mandi, tidak ada lagi tagihan misterius, dan tidak ada lagi rengekan manja yang memusingkan kepala. Bu Ratna berubah drastis. Wanita yang dulunya angkuh itu kini menjadi pendiam. Ia sadar, di masa tuanya, hanya Rania dan Bayu yang bisa mengurusnya. Ia tak lagi berani mencampuri urusan dapur atau keuangan Rania. Setiap kali Rania pulang kerja, Bu Ratna justru menyambutnya dengan teh hangat, sebuah pemandangan yang dulu mustahil terjadi. Sore itu, saat Rania sedang menyuapi anak pertamanya, ponsel Bayu berdering. Nama, Siska, muncul di layar. Bayu mengangkatnya dan menyalakan mode pengeras suara agar Rania bisa mendengar. "Mas Bayu, tolong kirimin pulsa dong. Di sini panas banget. Tanganku kapalan semua disuruh nenek nyangkul di ladang jagung. Aku nggak kuat. Mas, suruh Mbak Rania jemput aku pulang." Suara Siska terdengar putus asa diiringi suara jangkrik di latar belakang. Rania menatap suaminya. Bayu membalas tatapan itu, lalu berbicara tegas ke ponselnya. "Nikmati saja, Dek. Itu harga yang harus kamu bayar untuk gengsi kamu yang setinggi langit. Jangan telepon kalau cuma mau mengeluh." Klik. Bayu mematikan telepon dan langsung memblokir nomor baru adiknya. Ia kemudian menyerahkan amplop gaji utuh kepada Rania. "Buat tabungan anak-anak, Dek. Maafkan Mas yang dulu buta." Rania tersenyum tipis, menerima amplop itu. Uang 50 juta memang hilang, tapi kedamaian dan keutuhan rumah tangganya yang kembali, nilainya jauh lebih mahal dari angka berapapun. Karma telah bekerja dengan caranya yang elegan. Nah, Sobat Cerita, bagaimana menurut kalian tindakan Rania? Apakah mengirim Siska ke desa terlalu kejam? Atau justru hukuman yang pantas untuk ipar yang tidak tahu diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya akan baca komentar yang paling menarik. Jika kalian puas melihat Siska kena mental, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan drama kehidupan selanjutnya yang lebih seru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.